Assalamualaikum, halo Pianers, kembali lagi di channel saya, channel Kemerikan seputar informasi kriptocurrency ataupun Pi Network. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, sahabat Pianers semua, di sini saya ada informasi penting ya. Yang mana ini dari moderator lagi gitu ya. Mungkin kalian melewatkan terkait informasi ini, jadi harap disimak sampai selesai, jangan di skip agar kalian tidak gagal paham. Ini mengenai Open Mainnet dan KYC gitu ya. Jadi di sini dari moderator @rohman79 ya, yang mana di sini mengingatkan kepada sahabat-sahabat Pionersku semua ya. Sekedar mengingatkan tidak perlu selalu meributkan tentang Open Mainnet. Jika sudah waktunya akan diluncurkan Open Mainnet, nantinya semua pioner di seluruh negara di dunia ini yang akan mengetahui sendiri langsung ada pemberitahuan update terbaru di beranda Pi Network tentang Open Mainnet. Lebih baik fokus klik tanda petir dulu mumpung masih ada kesempatan untuk mendapatkan koin Pi. Dan pastikan yang punya referral pada lolos KYC supaya tidak sia-sia mendapatkan referral, bisa mendapatkan bonus dari mining bersama referral yang sudah lolos KYC gitu ya. Jadi kemungkinan besar dari apa yang disampaikan oleh moderator Indonesia ini gitu ya, bahwa kalau misalnya udah Open Mainnet lah, kurang lebih begitu, udah pendekatan Open Mainnet, mungkin referral kita yang sudah lulus KYC itu ya, bonus-bonusnya itu akan masuk ke dalam dompet wallet kita yang ada di Pi Browser juga gitu ya. Kan kalau kita menggunakan, kita kan dapat bonus tambahan koin gitulah ya, kurang lebih. Jadi dipastikan mereka itu juga melakukan KYC dan lulus. Kalaupun referral kita terpending KYC-nya ya nggak jadi masalah ya. Ini hanya masalah sistem KYC saja dan akan segera diselesaikan oleh pihak core team, yang mana KYC pioner yang terpending akan segera gitu ya, akan segera tentunya nanti diproses ya. Entah kalau misalnya datanya memang sudah tepat di waktu itu diisi, maka akan lulus keterangannya. Tapi kalau misalnya waktu itu ada kesalahan-kesalahan dalam pengisian data KYC, maka akan mendapatkan keterangan untuk melakukan KYC ulang ya. Itu ada di dalam aplikasi Pi Browser dan ada di dalam menu KYC-nya ya. Tapi kalau untuk sekarang ini masih secara random gitu ya, belum secara serentak gitu ya, belum secara serentak. Jadi masih secara acak. Jadi kalau misalnya Anda pionos mencek di situ belum ada keterangan untuk melakukan KYC ulang ya, Anda gak usah risau ya, nggak usah kepikiran kalau Anda itu nggak bakal menerima undangan KYC ya. Karena setiap pioner itu tidak ada yang dilewatkan, semuanya akan menerima undangan KYC ya. Tidak satupun pionos yang dilewatkan ya. Tidak satupun pionos yang dilewatkan untuk melakukan KYC ulang. Jadi bagi kalian yang KYC-nya terpending juga harap bersabar saja ya, santai saja. Dan terkait Open Mainnet juga sudah disampaikan oleh moderator ya di sini, bahwa nanti juga akan ada update terbaru di layar beranda aplikasi Pi Network, pemberitahuan mengenai Open Mainnet yang sebenarnya ya. Ya ini ya memang seperti itu ke depannya ya. Tapi kita di sini kan, saya kan selalu memberitakan Open Mainnet juga ya. Itu kan berdasarkan beberapa informasi, ada yang dari China ya. Ya kitalah yang meniba-nibanya, kitalah yang meresponnya sebagaimana sebijaksana kita lah gitu ya meresponnya ya. Karena saya sering menginformasikan Open Mainnet kan berdasarkan berita-berita yang lagi gempar juga nih ya terkait Open Mainnet ya. Ya harusnya kita memberikan respon yang baik gitu aja menurut saya. Kita doakan bersama-sama ya, semoga Open Mainnet benar adanya terjadi di tahun ini juga ya. Amin ya robbal alamin. Dan kita lanjutkan di sini. Ini masih dari Rohman ya 79, moderator Indonesia, yang mana keterangannya dalam proses KYC. Untuk saat ini undangan diberikan oleh sistem secara random
atau acak. Jadi tidak ada istilah adil atau tidak adil. Pioner lama ataupun pioner baru sama-sama berpeluang untuk mendapatkan undangan KYC terlebih dahulu jika beruntung. Dan buat yang belum mendapatkan undangan KYC, tidak perlu khawatir, nantinya semua pioner akan melakukan proses KYC tanpa terkecuali ya. Jadi saya luruskan lagi yang dinyatakan oleh moderator Indonesia Rohman ini, yaitu semua pionas pasti akan diberikan undangan KYC ya, tetapi secara random, secara acak. Tidak membedakan mau pionas baru, mau pionas lama, berkesempatan semuanya untuk mendapatkan undangan KYC gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya kalian itu harus menganggap Kortim ini tidak adil ya, nggak bisa seperti itu. Kita ini ikut proyek Kortim ya, mau nggak mau kita ikut aturan Kortim ya. Kita nggak tahu Kortim akan memilih untuk mengundang KYC pionas baru atau pionas lama, kita nggak tahu ya. Kadang pionas yang baru beberapa bulan udah menerima undangan KYC, dan pionas yang mungkin udah 3 tahun nih lamanya, udah 2 tahun nih ya, sampai dengan sekarang belum KYC ya. Ya mau nggak mau sabar aja gitu ya. Tetapi sudah dijelaskan juga di sini ya, semua pioner akan menerima undangan KYC ya. Ya Anda tinggal tunggu giliran Anda, pasti akan ada giliran ke depannya. Ya jadi untuk saat ini fokus mining aja ya, fokus mining aja ya. Ingat, tidak ada yang dilewatkan, semua pionas pasti melakukan KYC ya. Tetapi ya itu tadi ya, harus sabar ya, harus sabar. Dan ini tidak bisa Anda mengatakan apakah adil itu, masa yang saya udah lama belum menerima undangan KYC memang nggak adil Kortim. Ya bisa dibilang nggak adil lah, tetapi inilah aturannya. Mau nggak mau kita kan ikut proyeknya Kortim, bukan kita yang ngatur tapi Kortim yang mengatur ya. Jadi usahakan jadilah pribadi yang dewasa ya, jangan pribadi yang mau menang sendiri, yang egois ya. Saya yakin apa yang saya informasikan dan saya himbau, saya edukasikan kepada Anda ini bisa menambah wawasan ya, menambah juga ya insya Allah kedewasaan untuk Anda yang mungkin masih egois gitu ya. Oke ya, kita sama-sama belajar lah ya. Bukan berarti saya ini juga sok paling pintar, sok paling bijak, enggak. Namun saya di sini hanya menginformasikan dan mengedukasi sebisa saya ya, sepengetahuan saya, dan apa yang bisa saya lakukan ya, bisa saya himbaukan kepada kalian ya. Kalau itu baik, kenapa tidak disampaikan gitu ya. Kan kita sesama pioners ya harus saling mengingatkan. Begitupun juga di luar dari pioners, yaitu sesama manusia, itu memang hal yang harus dilakukan ya. Kita sebagai sesama manusia saling mengingatkan yang baik. Oke. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.